من أنا من أنا من أنا لولاكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan kelancaran dalam belajarnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran akidah akhlak, dan kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pelajaran ketiga, akidah akhlak untuk kelas 4. Mari kita langsung saja untuk mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pelajarannya kita akan mengetahui pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan mengetahui kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerimanya. Yang ketiga, meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjut saja ke materi pembelajaran. Namun sebagaimana biasa, kita akan awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita mengetahui terlebih dahulu tentang rukun iman. Mungkin teman-teman sudah mengetahui ya, kelas 4 apalagi, tentang jumlah daripada rukun iman. Kita ulangi saja, takutnya lupa. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada para rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang kita belajar tentang rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Oke teman-teman, apa sih pengertian daripada beriman kepada kitab-kitab Allah? Beriman berarti meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan para rasul. Nah, kitab-kitab Allah adalah kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, yang berisi tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai pedoman hidup manusia. Jadi Allah telah menurunkan undang-undang ya, yaitu berupa kitab atau aturan-aturan untuk manusia. Oke, kita akan mengenal tentang nama kitab-kitab Allah. Sebelum kita mengenal nama kitab-kitab Allah, kita harus mengetahui jumlah kitab-kitab Allah itu semuanya ada 114. Maaf, ini salah, 114 ya teman-teman. Dan yang wajib kita ketahui ada 4 kitab suci, yaitu yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang keempat kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengetahui sedikit tentang kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Bahasanya berbahasa Ibrani, berisi tentang keyakinan menyembah Allah dan larangan menyembah berhala. Dalam kitab Taurat menerangkan kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Oke, selanjutnya kita akan ke kitab Zabur. Kitab Zabur artinya kalau dalam bahasa Arab itu tulisan. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihis salam pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel juga ini. Berbahasa Kibti ya, bahasa kitab Zabur itu Kibti sebutnya, dan berisi tentang zikir, pengajaran dan hikmah. Nah, di sini ada dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh, nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Jadi ada dalam Al-Quran diterangkan bahwasannya Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil itu dalam bahasa Arab berarti al-bisyarah atau artinya kabar gembira. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama pertanggalan Masehi. Bahasanya bahasa Yunani, berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya.
Itu sekelumit atau sedikit tentang kitab Injil. Nah, sekarang kita akan mengetahui kitab Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an, kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah dan Madinah, ya, dan sekitarnya. Isinya apa? Berisi tentang pokok-pokok keyakinan atau akidah, tata cara beribadah atau syariat, dan tata cara berhubungan kemasyarakatan atau muamalah. Ya, dan Al-Qur'an ini merupakan mukjizat terbesar, ya, Nabi Muhammad SAW, berlaku sampai akhir zaman untuk seluruh golongan. Jadi semua umat Islam yang ada sekarang wajib mengikuti kitab suci Al-Qur'an. Jadi kalau ada kitab suci mengaku Islam tapi kitab sucinya Al-Qur'an, berarti itu Islamnya Islaman atau Islam bohongan. Hati-hati teman-teman ya. Jadi harus mengetahui kitab sucinya adalah Al-Qur'an. Oke, kita akan meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai umat Islam atau orang yang beriman, kita wajib meyakini kitab-kitab Allah. Bagaimana? Yaitu yang pertama, meyakini kepada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Injil dan Al-Qur'an benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib yakin semua kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an itu semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan seluruh berita-berita yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi kita wajib meyakini kalau ada kabar berita dalam Al-Qur'an, wajib diyakini kebenarannya. Dan yang selanjutnya, mengerjakan seluruh ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kita harus mengamalkan Al-Qur'an, ya. Yang pertama, kita juga harus belajar membacanya. Dan bagaimana bisa mengamalkan kalau tidak tahu isinya? Nah, tahu isinya itu berarti kita harus mengetahui ilmu untuk mengetahui bahasa Al-Qur'an. Apa itu? Bahasa Arab. Jadi teman-teman dianjurkan atau diharuskan memahami sedikit banyak tentang bahasa Arab agar agar bisa memahami isi yang terkandung dalam Al-Qur'an. Tidak cukup memahami, tapi setelah paham harus diamalkan. Begitu teman-teman. Oke, sekarang kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa hikmahnya? Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. Allah menurunkan kitab-kitabnya itu kepada manusia karena sayang biar manusia itu tidak tersesat, ya. Yang kedua, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan yang selanjutnya, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Itu teman-teman daripada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keimanan yang kuat, keyakinan yang hebat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kitab-kitabnya juga, kepada para malaikatnya juga. Oke teman-teman, ini aja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk tugasnya silahkan teman-teman belajar di rumah dan baca bukunya. Jangan banyak main game. Kerjakan penilaian akhir bab, ya. Batas waktunya pukul 15. Ditunggu pukul 15. Oke, ini aja yang dapat Bapak sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.